Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang problematika pernikahan menurut perspektif Islam. Nah, di sini saya akan membahas dari apa itu pernikahan sampai bagaimana sih cara rujuk tuh dan hikmahnya apa gitu. Dan sebelumnya di sini saya menggunakan referensinya itu dari buku Fikih Madrasah Aliyah kelas 11 ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas pengertian dan hukum nikah. Pengertian nikah itu apa sih? Apa sih arti nikah itu? Nah, nikah itu artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Kedua, di sini saya akan membahas persiapan pelaksanaan pernikahan. Pertama itu meminang atau hitbah. Nah, meminang atau hitbah ini yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Nah, perempuan yang boleh dipinang atau yang boleh dinikahi yaitu ada tiga. Yang bukan berstatus istri orang, yang tidak dalam masa idah, dan perempuan yang belum dipinang oleh siapapun. Selanjutnya melihat calon istri atau suami. Nah, soal ini tuh ada tiga pendapat, yaitu dari jumhur ulama, dari Abu Dawud dan Imam Abu Hanifah. Nah, jumhur ulama itu berpendapat kalau boleh melihat wajah, telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Nah, yang kedua itu pendapat dari Abu Dawud yang katanya boleh melihat seluruh tubuh. Terus yang ketiga itu dari Imam Abu Hanifah yang membolehkan melihat telapak kaki, muka, dan tapak tangan aja gitu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Nah, mahram tuh apa sih? Adalah mahram tuh orang mau laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi. Juga ada beberapa sebab yang menjadikan penyebab perempuan haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Di antaranya ada dua penyebab. Terus wanita-wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan. Nah, sepersusuan tuh kayak ibu susu. Biasanya suka ada nih ibu-ibu yang asinya lagi seret gitu, jadi disusuin sama ibu lain. Nah, si ibunya itu gak boleh dinikahin ya. Terus adik-adiknya kita nggak boleh dinikahin gitu. Terus bibi jalur ayah sama bibi jalur ibu dan sepupu-sepupunya gitu, sepupu-sepupu kita gitu maksudnya. Terus wanita yang haram dinikahi sebab li'an. Nah, li'an tuh persaksian seorang suami sebagaimana contohnya kayak gini kalimatnya. Aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Maksudnya itu istri saya telah selingkuh nih. Nah, kalau misalkan itu dikatain 4 kali berarti kalau disambung lagi nih gitu ya sama kalimat ini, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku satu dari dua konsekuensi. Nah, dua konsekuensinya itu apa? Yang pertama itu didera 80 kali jika tidak menghadirkan saksi. Yang kedua itu
em, tidak didera, tapi dia harus berpisah dengan istrinya itu selama-lamanya. Nah, sebab yang kedua itu sebab haram dinikahi sementara. Nah, yang pertama itu karena adanya pertalian pernikahan. Nah, maksudnya lagi masa idah atau lagi masa idah masa idah itu ada masa idah talak sama masa idah wafat gitu. Nah, itu gak boleh dinikahin dulu. Talak bain kubro atau cerai tiga itu wanita yang telah dijatuhi talak tiga. Terus misalnya nih gini, A itu menikah sama si B, tapi setelah menikah tuh mereka memutuskan untuk cerai. Nah, udah gitu si A ini pengen balikan nih sama istrinya nih, si B. Nah, tapi kan kalau udah talak tiga tuh harus si istrinya itu menikah dulu sama suami baru lah gitu ya, laki lain dulu gitu. Tapi tidak boleh adanya rekayasa dalam apa namanya tuh, kalau misalkan mau balik lagi tuh nggak boleh ada rekayasa. Jadi harus bener-bener istrinya tuh nikah sama suami barunya gitu. Jadi nunggu suami barunya apa namanya teh menceraikannya gitu. Jadi nggak boleh direncanakan kayak misalnya si A nih nyuruh si C buat nikahin mantan istrinya nih si B buat apa biar cepet gitu, biar dicepetin nikahin. Jadi udah si C nikah sama si B disuruh cerai setelah si B ini disetubuhi oleh suami barunya ini gitu. Jadi itu tuh ada rekayasanya, ada perencanaannya dari antara suami pertama dan suami barunya gitu, dan itu haram ya. Terus memadu dua orang perempuan bersaudara. Nah, kalau apa namanya sekali nikah nih langsung nikahin kakaknya sama adanya itu nggak boleh. Terus berpoligami lebih dari 4. Nah, seperti yang kita ketahui, lelaki itu boleh berpoligami asalkan tidak lebih dari 4 ya. Terus perbedaan agama. Nah, perbedaan agama ini pasti pada tahu ya. Kalau apa namanya tuh gak boleh. Tapi kalau salah satunya mau mualaf, nah itu bisa, tapi harus nunggu mualaf masuk Islam dulu baru boleh nikah gitu. Haram nikah karena perbedaan agama ini ada 2 macam. Ada perempuan non muslim di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Ada perempuan muslimah di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki non muslim, yaitu ya yang beda agama gitu ya. Kafaah tuh apa sih? Kafaah itu atau kufu ya. Nah, itu kayak kesamaan, kecocokan sama kesetaraan antara pasangan gitu ya. Nah, antar pasangan tuh kayak mulai dari istri, dari segi keturunannya, status sosialnya, agamanya, dan harta kekayaannya kayak gitu. Jadi kayak nikah tuh harus sekufu, kan ada yang kayak gitu kan. Jadi harus semua sama gitu. Kafaah tuh kayak hak perempuan dari walinya. Jadi kalau misalkan perempuan nih perempuan ini cocok nih sama calon suaminya, tapi walinya ngerasa ini mah nggak cocok sama kamu. Nah, itu walinya berhak membatalkannya, berhak mengajukan fasah ya. Fasah tuh batal. Ataupun sebaliknya, kayak misalkan bapaknya nih mau jodohin anaknya, tapi anaknya ngerasa ini mah nggak cocok nih sama saya gitu, nggak ada kecocokan sama saya. Nah, itu juga bisa mengajukan fasah gitu ya.
Wali nikah tuh apa sih? Nah, wali nikah itu adalah wali dari perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan si mempelai wanitanya ini. Nah, kedudukan wali ini ada dalam hadis Rasulullah, yaitu janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Juga ada yang senada nih sama hadis lain. Nah, Rasulullah bersabda, tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bapak atau kakek calon pengantin wanita yang diperbolehkan menikahkan tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi keempat syarat ini. Nah, keempat syaratnya itu yang pertama, tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Terus sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya gitu. Terus yang ketiga, calon suami itu mampu membayar mas kawin. Terus yang keempat, calon suami tidak cacat dan membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan semisalnya. Nah, saksi nikah itu harus ada 2 ya, yang pasti. Nah, kedudukannya itu untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri ini. Terus untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Ijab itu adalah ucapan walinya perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan ke mempelai laki-lakinya. Sementara kobul itu adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai penerimaannya gitu. Nah, syarat-syarat ijab kobul itu yang pertama, orang yang berakal sudah tamyiz. Yang kedua, ijab kobul diucapkan dalam satu majelis. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang keempat, yaitu yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Terus yang kelima, lafaz ijab kobul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu, yang serupa dengan kata-kata itu. Terus yang keenam, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya gitu. Mahar tuh mas kawin ya, pemberian wajib dari suami ke istri karena sebab pernikahan. Mahar tuh kayak bisa berupa uang, perhiasan, jasa seperti mengajar Al-Quran. Salah satu dari kewajiban suami istri adalah memberikan mahar kan. Nah, mahar itu merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda atau kemanfaatan. Rasulullah menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Talak itu melepaskan tali ikatan nikah suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis tersebut, hukum talak itu makruh. Akan tetapi hukum talak bisa berubah karena kondisi-kondisi tertentu.
Nah, maksudnya tuh kayak gini. Hukum talak jadi wajib kalau suami istri itu bertengkar yang tidak bisa didamaikan. Hukum talak menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya. Yang ketiga yaitu hukum talak menjadi haram jika talak itu tuh kalau talak mendatangkan mudorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami istri. Macam-macam idah. Idah istri itu yang dicerai dan ia masih haid namanya itu 3 kali suci. Terus yang kedua idah istri yang dicerai ia sudah tidak haid lamanya 3 bulan gitu. Terus idah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 40 hari bila ia tidak hamil. Idah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lama sampai melahirkan. Nah, terus idah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa idahnya menurut sebagian ulama masa idahnya tuh sampai melahirkan. Terus tujuan idah tuh pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri. Kedua, untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istri. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkambung, maksudnya itu yang ditinggal wafat. Dan rukun rujuk. Nah, untuk istri yaitu apabila sudah pernah dicampuri talak yang dijatuhkan adalah talak roj'i dan dalam masa idah. Untuk suami yaitu itu yang pertama ya. Yang kedua untuk suami yang apabila Islam balik berakal tidak paksa, sigot dan ucapan rujuk dari suami. Nah, sigot rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya itu ada yang bernada tegas dan sindiran. Nah, kalau yang sindiran nih harus niat, harus benar-benar dideteksi bahwa suami itu benar-benar minta rujuk gitu sama istrinya. Dalam masalah rujuk juga diperlukan ada saksi, karena saksi dalam rujuk sama dengan saksi dalam talak, yaitu harus ada 2 orang laki-laki. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.